Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan osiloskop digital dan bagaimana cara mengkalibrasinya. Langsung saja kita nyalakan osiloskopnya. Nah, begini tampilan awal dari osiloskopnya. Sebelum kita mengkalibrasi, kita harus tahu dulu ada apa aja di osiloskop digital ini. Nah, yang pertama di sini ada display atau layar. Nanti di layar ini atau di display ini akan muncul gambar gelombangnya seperti apa dan berapa tegangannya. Nanti akan muncul di sini hasilnya. Lalu di bawah ini ada tombol power, ada port USB juga untuk ngeprint hasilnya. Lalu di sini ada berbagai tombol menu dan di sini banyak sekali tombol-tombol untuk mengatur pembacaan gelombangnya. Nanti saya akan jelaskan secara singkat saat kita setelah selesai mengkalibrasi. Nah, di sini juga ada tombol auto ya dan run stop. Dan di bawah sini ada konektor atau inputan. Di sini ada dua channel. Jadi kita bisa mengukur dua tegangan sekaligus secara bersamaan. Yang nantinya hasilnya keduanya akan muncul di display ini, sehingga kita dapat lebih mudah mengcompare langsung. Lalu di bagian sini ini ada port kompensasi atau port yang nantinya kita akan gunakan untuk mengkalibrasi osiloskop ini. Yang atas ini 1 kHz dan yang bawah adalah ground. Nah, cara mengkalibrasinya kita menggunakan kabel dari osiloskopnya seperti ini. Nanti yang seperti kail pancing ini kita pasang di 1 kHz dan yang kabel buaya yang kecil ini kita masukkan ke ground, dan yang seperti ini kita masukkan ke inputannya. Langsung saja kita pasang atau rangkai kabelnya. Nah, begini gambaran ketika kabelnya sudah dirangkai. Ini saya masukkan ke channel 1 ya. Setelah begini, ini tampilannya masih begini ya di layar. Kita langsung tekan aja autonya, langsung ditekan. Nah, nanti tampilannya akan membentuk gelombang seperti ini. Ini merupakan gelombang dari osiloskopnya karena ini kita masukin ke port kompensasi. Dan di sini nih terbaca frekuensinya 1 kHz. Artinya sama ya dengan di port kompensasi ini nilainya. Nah, selanjutnya kita bisa nih mengejas gambar di layar ini, kita bisa di-adjust. Nah, yang pertama kita adjust posisi vertikalnya nih. Vertikal ini yang sebelah kiri ini buat channel 1 dan yang sebelah kanan buat channel 2 ya. Sama fungsinya buat mengejas vertikalnya. Nah, kita coba aja. Nah, lihat perbedaannya kan. Ini gelombangnya naik ketika saya putar, gelombangnya naik. Ini sebenarnya yang kita adjust atau yang kita atur itu adalah titik bawah dari gelombangnya. Nih, di satu ini titik bawahnya bukan di 0. Nih, titik bawahnya di 500 mV, tertera di sini yang muncul. Nah, sebenarnya yang kita adjust itu titik bawahnya, sehingga gelombangnya bisa naik dan bisa turun. Nah, ini saya kembalikan lagi ke posisi 0 ya. Oke, sudah 0. Lalu kita gunakan atau kita adjust tombol horizontal nih. Misal teman-teman perlu pembacaannya. Nah, ini kan di 0 second ya. Kita adjust, kita putar aja. Nah, nanti gelombangnya akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri, tergantung kita mengejasnya. Nah, di sini terbaca minus 80 mikrosecond. Nah, kalau ini 52 mikrosecond. Nah, sebenarnya ketika kita memutar probe atau tombol yang ini itu kita memutar pembacaan di waktunya ya. Ini saya balikan lagi ke posisi 0.
Oke. Nah, selanjutnya nih tombol yang bawah ini untuk skala atau rasio. Nah, coba kita putar ya. Nah, ini gelombangnya akan menjadi kecil. Kita putar lagi. Nah, ini akan menjadi besar. Nah, sebenarnya yang kita adjust itu adalah ini kotak ini, nilai satu kotak ini. Ini kan ada beberapa kotak nih di atas garis satu ini. Nah, yang kita adjust itu satu kotaknya. Ketika kita putar, nah nilainya tertera di sini. Artinya satu kotak ini itu nilainya 1 volt. Kita adjust lagi. Nah, kalau begini satu kotaknya bernilai 2 volt. Nah, sedangkan gelombang ini tegangannya itu di sini terbaca 3 volt. Jadi gambar gelombangnya begini. Di atas satu kotak ini. Tergantung kebutuhan, kita mau adjust di berapa. Misalnya kita mengukur tegangan baterai. Tegangan baterai kan 12 volt ya. Kita bisa adjust rasionya. Nah, ini maksimal kita adjustnya di 5 volt. Artinya satu kotak ini hanya bisa maksimal di adjust itu nilainya 5 volt. Nah, kalau kita ngukur tegangan baterai itu kan 12 volt. Artinya otomatis nanti akan terbaca di sini. Garis lurus. Nah, udah maksimal. Ini buat memperjelas bentuk gelombangnya. Yang ini sama, tapi ini untuk yang channel yang kedua. Nah, selanjutnya ini kita WinZoom atau kita mengadjust interval pembacaannya. Nah, ini yang lihat ya angka yang di sini. Ketika kita putar, angkanya akan berubah. Sebenarnya interval pembacaannya ini kalau ini di 1 milisecond artinya gelombangnya makin rapat. Kita adjust lagi. Nah, ini di 2 milisecond lebih rapat lagi. Sehingga kalau ininya semakin lambat, gelombangnya akan semakin rapat dan tidak jelas bentuk gelombangnya gimana. Nah, kalau kita mau lihat bentuk gelombangnya gimana biar jelas, kita adjust ininya aja pembacaannya. Nah, ini kan 200 mikrosecond. Jadi ini jelas bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, kalau kita baca di 100 milisecond nih begini, nggak jelas bentuk gelombangnya gimana. 5 second apalagi nggak terbaca. Oke. Udah tahu ya fungsinya yang tombol ini untuk apa. Lalu yang ini prop ini atau tombol ini itu untuk levelnya. Level ini T. Nah, ini bisa menjadi sebagai titik tengah. Kita juga bisa berfungsi sebagai seperti penggaris. Jadi misal kita mau membaca tegangan yang ada di sini itu berapa. Kan ini kalau kita urutin pakai tangan kan nggak lurus ya. Kita bisa pakai ini. Jadi nilainya bisa terbaca lebih akurat. Nah, pada titik sini itu tegangannya itu 2,28 volt. Tergantung teman-teman mau membaca tegangannya di mana. Apabila diperlukan ya. Jadi fungsinya itu kayak seperti penggaris untuk pembacaannya biar lebih akurat. Sebagai titik tengah juga bisa sebagai ya kita misal mau mengukur tegangan di sini berapa, itu bisa pakai T biar lurus. Nanti nilainya berapa akan tertampil di sini. Oke, itu saja beberapa cara mengatur dari gelombangnya. Nah, bagi teman-teman yang mau mengukur tegangan di sensor atau di baterai, bisa menggunakan kabel yang seperti ini ya. Kabel yang seperti ini. Yang ini sama dimasukin ke port channelnya aja. Lalu yang ini bisa masukin ke positif dan negatifnya. Positif dan negatif. Entah itu mau sensor, entah itu mau tegangan apapun, dimasukin aja ke positif sama negatifnya. Lalu tekan tombol auto. Nanti akan muncul di sini gelombangnya. Nah, teman-teman tinggal adjust mau bacanya di posisi mana, mau bentuk gelombangnya bagaimana biar jelas, itu tinggal di adjust saja di tombol-tombol ini yang tadi udah saya jelaskan.
Di sini juga ada tombol run stop ya. Biasanya ini kita gunakan kalau kita ngukur sensor tuh di kendaraan, kan itu nanti bentuk gelombangnya bergerak ya, fluktuatif. Nah, kita bisa di stop, nanti jelas bentuk gelombangnya diam. Lalu kita run lagi. Nah, kalau selesai dikalibrasi ini kan nanti kita tinggal lepas saja. Di channel 1 tinggal dilepas, nanti siap untuk digunakan untuk mengukur tegangan di kendaraan. Nah, di sini cara pembacaan hasilnya nih. Ini di channel 1 ini VPP-nya 3,16 atau tegangan maksimalnya. Ini periodenya 1 milisecond. Dan di sini rata-ratanya 1,4 atau min, dan frekuensinya 1 kHz. Bisa juga kita menekan tombol measure ini, kita tekan. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini. Rise time-nya ini 4 mikrosecond, VPP-nya 3,13. Yang ini channel 2 kan nggak kepasang, jadi nggak kebaca. Untuk menghilangkannya kita bisa pakai ini. Oh ya nih, kita juga bisa tahu Vmax Vmin-nya. Kita tekan aja ini voltage. Nah, ini shortnya channel 1 ya. Ini Vmax-nya di 3,05 volt. Kita bisa juga baca di Vmin-nya atau tegangan rendahnya itu di min 78,1 mV. Bisa dibaca banyak nih di sini, tinggal dipilih aja menggunakan tombol di menu ini. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau penjelasan yang kurang tepat atau masih salah. Teman-teman yang lebih paham bisa tolong dikoreksi dan tulis di kolom komentar ya. Di sini kita belajar bareng saja. Nah, setelah selesai dikalibrasi, kita tinggal dilepas saja. Kita tinggal dilepas dan siap untuk melakukan pengukuran. Ini pakai kabel ini juga bisa, tinggal masukin ke positif sama negatifnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.